Pemirsa yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa bersama kami di acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Ini adalah program Departemen Sekolah Sabat Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya, Pendeta P. Sibarani. Dan bersama saya juga telah hadir Pendeta Happy Butar-Butar. Salam pemirsa. Dan Pendeta Hemat Siboya. Salam. Sebelum kita mulai pendalaman Alkitab, kita akan berdoa lebih dahulu. Pendeta Butar-Butar. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Mohon kiranya hikmat dan tuntunan Roh Kudus menjadi bahagian kami hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati kami sementara membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, sehingga para pemirsa, para pendengar akan mengerti apa yang kami sampaikan, dan mereka akan diberkati oleh Tuhan, dan mereka semakin giat untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Ampuni Tuhan bila mana ada dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat di minggu ini, pertentangan dan krisis. Hakim-hakim. Yang diambil dari Hakim-hakim pasal 4, pasal 6, pasal 14, Ibrani pasal 11, 1 Samuel pasal 2, dan pasal 8. Ayat hafalan kita sepanjang pekan ini dari 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Kita ingin bertanya kepada Pendeta Happy Butar-Butar. Mengapa Hana bersukacita, bersukaria, sementara ada pertentangan dan krisis di zaman itu? Terima kasih Pendeta Sibarani. Di awal pelajaran Sekolah Sabat kita ini dinyatakan Hana mengalami krisis. Kenapa dia bersukacita? Oleh karena dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan menolong dia. Kita tahu bahwa Hana tidak memiliki anak, sekian lama dia menikah dengan suaminya. Namun ketika dia berdoa di bait suci, Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan menganugerahkan putra dan putri. Anak yang sudah lama dinantikan oleh Hana, Samuel, diberikan Tuhan kepadanya. Barangkali ada pandangan dari Pendeta Siboya. Masa hakim-hakim adalah suatu periode yang kacau dalam sejarah yang suci. Dan kita lihat umat Tuhan itu mengalami penindasan, itu adalah akibat kemurtatan yang mereka lakukan di dalam kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan. Itu yang kita lihat salah satu di sana. Jadi ada satu siklus di sini, bila mana mereka murtad, maka muncul penindasan. Dan kemudian sesudah mereka tertindas, mereka berteriak kepada Tuhan. Dan sesudah mereka berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan turut campur. Jadi ini kita lihat yang berjalan terus di dalam pekan ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ke hari berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Ya, pelajaran di hari Minggu tentang Deborah. Pertentangan apa yang terjadi di zaman hakim-hakim, di zaman Deborah ini, dan siapa yang memberikan kemenangan dalam pertentangan ini? Pendeta Baik, Butar? terima kasih Pendeta Sibarani. Kita dapati dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, bangsa Israel meninggalkan Tuhan Allah, mereka menyembah
dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Dengan kata lain mereka murtad. Sehingga timbullah penindasan. Tuhan izinkan Raja Yabin menguasai, menindas bangsa Israel melalui panglimanya yang terkenal yaitu Sisera. Suatu pasukan yang sangat kuat, 900 kereta besi. Belum terhitung para pahlawan, orang-orang yang menyertai dia. Dan semua harta benda orang Israel mereka hancurkan, mereka jarah. Bangsa Israel sangat tertindas. Bersyukur ada seorang nabiah yang bernama Deborah. Lalu Deborah ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia juga adalah seorang hakim. Dia memanggil seorang yang bernama Barak untuk maju mengalahkan, melawan bangsa Kanaan yang dipimpin oleh Sisera. Tuhan menolong Barak dan seluruh bangsa Israel untuk mengalahkan musuh mereka. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Ini cukup menarik. Siapa yang memenangkan pertarungan ini? Kan itu. Jadi karena begitu Yabin yaitu Raja Kanaan itu datang oleh pasukannya yang dipimpin oleh Sisera tadi. Kita lihat di sini peranan Deborah. Deborah seorang wanita, nabiah dan seorang hakim. Sebenarnya secara kekuatan tidak ada kekuatan seorang wanita. Tetapi di dalam zamannya Deborah ini kita lihat bahwa seorang wanita yang memberikan inspirasi atau mendorong semangat laki-laki yaitu Barak. Dan di sana juga ada peranan Yael. Yael itu juga adalah seorang wanita juga. Sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan pasukan Kanaan, dengan apa yang dilakukan oleh Deborah, Yael dan Barak ini, sebenarnya seperti pertarungan antara apa? Domba dengan serigala. Tidak imbang sebenarnya. Ya. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa Tuhan turut campur tangan. Inilah yang kita lihat bahwa kemenangan di pihak bangsa Israel untuk mengalahkan Sisera itu yaitu dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Oke, jadi ada satu hal yang sangat luar biasa di sini yang perlu kita perhatikan. Dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat 14. Ya. Tuhan menggerakkan Sisera dan Tuhan menyerahkan dia dan pasukannya kepada Barak. Disinilah luar biasanya Tuhan yang maha kuasa tersebut. Tuhan menghancurkan tentara Sisera ini melalui banjir bandang dan juga air yang memuncrat dari pegunungan. Hancur tentara yang besar ini. Saudara-saudara, Tuhan dapat melakukan pertolongan yang luar biasa untuk menolong umat-umatnya yang menghadapi kesulitan setiap saat. Berarti kalau begitu, kemenangan itu oleh karena campur tangan Tuhan. Campur tangan. Iya, setuju. Dan kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita ini, dikatakan menggerakkan Sisera itu, kata itu bermakna menangkap ikan di jaring. Ya, jadi sebenarnya Tuhan yang mengendalikan semua pertempuran yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan Sisera dan juga musuh-musuhnya. Itu kita lihat. Jadi pemirsa yang dikasih Tuhan, kemenangan oleh karena Tuhan campur tangan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ke hari berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Kita tiba di hari Senin tentang Gideon. Mengapa ini bangsa ini tertindas lagi, pendeta? Baik, saudaraku, selama kehidupan Deborah, 40 tahun bangsa Israel menghadapi masa yang aman. Tidak ada yang mengganggu mereka, semua musuh-musuh mereka tidak ada yang berani mengganggu dan menyerang mereka. Namun bangsa Israel kembali berulah.
Mereka melupakan bagaimana Tuhan menolong mereka dari tangan Yabin dan panglimanya Sisera yang luar biasa tersebut. Mereka kembali menyembah berhala, menyembah dewa Dagon. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan orang Midian. Nah, orang Midian ini sangat jahat sekali, saudara-saudara, sangat kejam. Semua harta benda mereka ambil. Tidak ada yang tertinggal kepada bangsa Israel. Sampai-sampai Gideon memeras anggur di tempat yang tersembunyi, dikatakan di satu gua, karena takut kepada orang Midian. Bayangin, yang tadinya mereka sudah menang oleh karena mengandalkan Tuhan, sekarang mereka takut kepada bangsa Midian dan mereka lari bersembunyi. Oleh karena Mereka mereka meninggalkan menyembah dia. ilah-ilah ya. Iya. Oke. Barangkali Pendeta Siboya, Baik, kalau kita melihat di sini, kenapa kembali lagi mereka lepas dari tangan Kanaan, jatuh ke tangan Midian? Salah satu penyebabnya bahwa Gideon, ayahnya sendiri memiliki yang disebut dewa Baal. Dan dewa Baal, dan kemudian Tuhan memerintahkan Gideon untuk menebang tiang-tiang Baal. Dan ini saya lihat sesuai dengan namanya, Gideon artinya penebang. Jadi dia meruntuhkan tiang-tiang berhala yang dibangun oleh bapaknya. Dikatakan. Dan kemudian maka orang-orang yang ada di kampungnya itu marah kepada Gideon. Gideon harus dihabisi. Dihukum mati. Karena apa? Dihukum mati. Jadi, tetapi ayahnya membela Gideon. Kalau memang Gideon sudah menebang Baal itu, biar Baal itu yang apa? Membela dirinya. Jadi selamatlah juga Gideon dari kemarahan oleh orang-orang penyembah Baal itu. Dan dari situlah bahwa Gideon itu disebut juga namanya Jeru-Baal. Artinya biarlah Baal yang berurusan dengan dia. Tetapi akhirnya Jeru-Baal itu jadi Jeru-Beset. Artinya hal yang malu, hal yang memalukan yang membela dia. Dan memang Baal itu sesuatu yang memalukan. Dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Saya pikir itu salah satu penyebab mengapa datang penindasan dari Midian kepada Gideon. ini kalau kita perhatikan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15, Gideon berkata, "Oh Tuhan, aku ini kan dari kaum yang paling kecil, aku yang lemah." Ya. Mengapa Tuhan menggunakan Gideon? Ini sangat menarik. Karena tadi Tuhan katakan bahwa Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani. Tapi kan Tuhan dia yang katakan, tetapi "Aku lemah." pengakuan Gideon justru bertolak belakang. Dia katakan, Tuhan, katanya di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 itu, ya kan? Tuhan, dengan apakah aku akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini saya lihat sama seperti pelajaran kita di hari Minggu mengenai Deborah. Bahwa untuk kemenangan itu bukan karena kekuatan tangan manusia. Deborah seorang perempuan tapi disertai oleh Tuhan, maka kemenangan ada pada bangsa Israel. Di sini juga Gideon, dia seorang yang lemah sebenarnya dari sukunya, ya, tetapi Tuhan tidak melihat dari kekuatan manusia. Bahkan kalau kita lihat di sini, ketika Gideon membawa pasukan kalau saya 32.000. Jadi ketika disuruh pulang, siapa yang takut, pulanglah. Pulang berapa? 22.000, tinggal 10.000. Dan ketika itu juga Tuhan melihat masih ini terlalu banyak. Dan kemudian disuruh minum. Siapa yang minum seperti harimau atau Anjing. siapa seperti anjing yang menjilat airnya, dikatakan dia itu suruh pulang. Tetapi yang minum dengan pakai tangannya itu yang berangkat. Dan tersaringlah berapa? 300
orang. Jadi kita lihat sesungguhnya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menjanjikan kemenangan, Tuhan yang campur tangan untuk kemenangan bangsa Israel. Baik. Sekali lagi, pemirsa, yang lemah bisa menjadi kuat, yang kecil bisa menjadi besar Ya. bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan jaminan kepada Gideon, ini yang saudara tidak boleh lupakan. Aku akan menyertai engkau. Bila mana jaminan ini diberikan kepada kita, kita pun tidak perlu takut dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Ini adalah satu pesan yang luar biasa dalam pelajaran hari Senin ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ke hari berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, di pelajaran hari Selasa tentang Simson, kita mengamati bahwa sejak dari kandungan, orang tua Simson ini, ibunya, dia tidak minum alkohol atau makan makanan yang terlarang dalam Hakim-Hakim 13 ayat 13 dan 14. Namun, Simson jatuh di tangan seorang perempuan Filistin. Apa yang terjadi sebenarnya? Saudara sekalian, kita tahu bahwa Simson ini adalah orang yang luar biasa. Alkitab mengatakan dia adalah seorang nazir. Nazir artinya devoted to God. Seorang yang dikhususkan untuk Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Namun sebaliknya yang terjadi, dia banyak melakukan keinginannya sendiri. Dia lebih menyukai keinginan duniawi daripada perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Nyonya White memberikan ulasan dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 188. Segera setelah Simson memasuki usia dewasa, waktu di mana ia harus melaksanakan tugas ilahinya. Seharusnya dia melakukan tugas ilahinya. Namun Nyonya White mengatakan, ia tidak bertanya apakah ia akan dapat lebih memuliakan Allah apabila ia bersatu dengan orang yang menjadi pilihannya itu. Dan apakah ia sedang menempatkan dirinya sendiri dalam satu keadaan di mana ia tidak akan dapat menggenapi tujuan yang harus dilaksanakan oleh hidupnya. Dikatakan bahwa Simson orang yang lebih dahulu mencari kehormatan bagi dia atau Allah, menjanjikan hikmat, tetapi tidak ada janji kepada mereka yang cenderung mencari kesenangan sendiri. Jadi Simson di sini lebih mengutamakan mencari kesenangan sendiri. Itulah sebabnya dia mencari wanita-wanita yang menyenangkan hatinya dari kalangan orang Filistin. Ini yang membuat dia gagal. Orang yang kuat menjadi lemah di tangan wanita. Baik, barangkali Pendeta Sibaya. Sebenarnya kita lihat Simson itu adalah seorang yang kuat. Iya. Sebenarnya tidak jelas asal-usul arti nama Simson, tetapi banyak komentator mengartikan Simson itu artinya destroyer. Jadi dia penghancur. Jadi dia punya kekuatan. Dan kalau kita baca di pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Selasa ini, kemudian Simson membunuh banyak orang. Bunuh 1.000 orang, ada membunuh 3.000 orang ini. Kalau kita baca dia di Hakim-Hakim 14, Hakim-Hakim 15, bagaimana dia tunjukkan seperti namanya seorang destroyer. Tetapi kelemahan dari Simson itu, dia tidak mempunyai hikmat yang benar. Hikmat itu, itulah yang mengajar kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan. Tadi sudah dikatakan oleh pendeta Butar-Butar, bahwa dia seorang nazir, seorang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi dia menghubungkan dirinya dengan musuh Tuhan. Jadi ini, di sana hikmatnya hilang. Jadi itu yang kita lihat masalah yang dihadapi oleh Simson ini. Nah, kembali kita melihat Simson ini dalam kehidupannya dia cacat karena dia jatuh di tangan seorang perempuan. Iya. Namun Tuhan menggunakan dia. Bahkan di kitab Ibrani 11 ayat 32, dia termasuk dalam orang-orang yang beriman. Bagaimana kok Tuhan gunakan orang-orang demikian? Ya, karena kita lihat bahwa Simson itu
dia tidak dapat menguasai dirinya. Dia sudah dilatih, ibunya juga sudah dilatih tidak minum alkohol dan tidak memakan makanan yang sembarangan. Tetapi dia lebih mendengarkan kemauan hatinya untuk seorang perempuan daripada mendengarkan suara Tuhan. Artinya, Jadi- mengapa Tuhan pakai Simpson? Jadi itu? gini, memang luar Itu biasa pakai Simpson. meskipun Iya. begitu kehidupan Simpson ini, namun dalam Ibrani 11 ayat 32, dia juga dicatatkan di sini itu sebagai seorang yang beriman. Saya berpikir dia menjalankan rencana Tuhan melalui cara dia sendiri, namun pada akhir hidupnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sekali ini saja dengarlah doa hambamu. Dan Tuhan mengembalikan kekuatan daripada Simpson, sehingga dengan kuasa dari Tuhan dia bisa merangkul kedua tiang di mana seluruh orang Palestina berkumpul untuk mengolok-olok dia, mempermankan dia. Di kuil penyembahan mereka kepada dewa Dagon, dia tarik kedua tiang yang ada di tengah di mana dia bisa bersandar, dan rubuhlah kuil tersebut beserta seluruh orang yang ada di sana, dan Simpson juga binasa di sana. Ada 3.000 orang meninggal. Jadi saya berpikir bahwa pada akhirnya Simpson juga menyadari perlunya berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya lagi. Baik, terima Terima kasih pendeta. Pemirsa, Allah menggunakan kita orang berdosa supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ke hari berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, di hari Rabu kita tiba di pelajaran tentang Rut. Bagaimana pandangan mungkin ke pendeta Butar-Butar lebih dahulu? Baik, pemirsa sekalian, kita tahu sejarah daripada Rut ini ya. Ada satu keluarga dari Bethlehem, the bread of city, atau kota roti atau kota makanan ya. Namun terjadi kelaparan di sana sehingga ada satu keluarga yang mengungsi ke tempat yang lain, yaitu Elimelek, istrinya adalah Naomi, dan dua putranya Klion dan Mahlon. Lalu di tempat perantauan mereka juga menghadapi krisis. Mereka kesulitan di sana dan Abimelek meninggal dan kedua anaknya harus menikah dengan orang Filistin. Kita tahu itu adalah Orpa dan siapa? Dan Rut. Yang menarik di sini adalah iman daripada Rut. Meskipun keluarganya, mertuanya susah dan suaminya sudah meninggal, namun ada satu hal yang dia dapatkan dari mertuanya, yaitu imannya. Dan pada waktu Naomi hendak pulang ke Bethlehem, Rut konsisten dengan imannya, ingin tetap bersama dengan mertuanya. Di mana engkau tinggal, di situ aku tinggal. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Rut diberkati oleh Tuhan. Inilah yang saya lihat dalam awal pelajaran kita hari Rabu ini. Rut seorang yang beriman kepada Tuhan. Baik, pendeta Siboya. Oke, sangat menarik ini dengan Rut. Saya lihat tadi mengapa Naomi, keluarga Naomi dengan Elimelek pergi ke Moab. Dikatakan di dalam pelajaran ini, karena terjadi kelaparan di Bethlehem. Iya. Kalau kita tanya mengapa terjadi kelaparan? Padahal Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan ini. Tuhan katakan bahwa di sana berlimpah susu dan apa? Madu. Tapi Kanaan yang tadinya berlimpah susu dan madu, tapi sekarang ditimpa oleh kelaparan. Dan harus ditolong oleh bangsa kafir, yaitu diri Moab. Ini kembali kita lihat. Kalau umat Tuhan itu tetap setia menyembah kepadanya, Tuhan tidak biarkan terjadi kelaparan, kesusahan. Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan kemakmuran kepada bangsa itu. Tapi kita lihat, sebagaimana juga di zaman Gideon tadi yang kita sudah bahas tadi, begitu Gideon sudah menebang tiang Baal itu, dan dia menang di dalam pertempuran itu,
Tapi tak lama kemudian rakyat mau mengangkat dia jadi raja, tapi dia tidak mau jadi raja. Tetapi dikatakan dia minta supaya rakyat itu memberikan apa? Anting-antingnya, emasnya, baju pakaiannya. Kemudian Gideon membuat itu. Dan akhirnya ini juga jadi apa? Baal yang lain. Jadi bangsa itu menyembah itu. Dibuat baju efod. Ya, buatan daripada apa? Gideon ini. Jadi kembali kita lihat bahwa umat Tuhan itu kalau tetap setia kepada Tuhan, tidak perlu ada kelaparan di Bethlehem. Karena Tuhan akan janjikan. Tadi seperti dibilang, Bethlehem. Bet artinya rumah. Lehem makanan. Rumah makanan. Yang harusnya di sana berlimpah. Tetapi Tuhan izinkan terjadi kelaparan itu. Pergi ke negeri orang lain. Dan kita lihat di sini bahwa Rut itu meskipun dia bukan bangsa Israel, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Dan nama dia pun masuk di dalam silsilah Yesus. Di dalam Matius pasal 1 ayat 5. Ada di sana nama Rut dicantumkan. Jadi ada krisis di zaman Rut. Namun oleh karena kesetiaan Rut kepada Allah, sehingga Tuhan dapat menolong Rut sekalipun krisis. Ada lanjutan pelajaran ini Pendeta Sibarani yang kita mau sampaikan kepada para pemirsa. Tuhan mengatur kehidupan Rut selanjutnya. Dia bertemu dengan seorang penebus mereka yang sangat baik dan juga kaya, yaitu Boas. Dan seperti yang Pendeta Sibuya sudah sampaikan, melalui anak Rut dan Boaslah leluhur Yesus dilahirkan. Sebenarnya sebagai manusia, pada waktu mereka kembali dari Moab, tidak ada harapan mereka lagi. Bagaimanalah dua orang janda. Namun disinilah kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka berserah kepada Tuhan. Jangan kita lupakan, bila mana umat Tuhan berserah kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar yang mungkin hal itu belum terpikirkan oleh kita. Yakinlah, saudara-saudara, bila mana kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berikan jalan keluar, dan itu yang terbaik. Sebagaimana Rut akhirnya mendapatkan keluarga yang sangat baik, yaitu Boas suaminya, dan mereka memiliki anak-anak yang membuat mereka bertambah bahagia dalam dan lebih mereka. dari itu dia tercatat menjadi nenek moyang leluhur juru selamat. Mesias ini. Amin. Luar biasa dari yang lemah. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ke hari berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Sekarang kita tiba di hari Kamis nih, pendeta-pendeta. Ya. Bagaimana pelajaran tentang Samuel ini di hari Kamis ini, Pendeta Sibuya? Baik, kita lihat di sini Samuel, apa yang dibicarakan di kitab Samuel ini ya berbeda dengan apa yang kita bicarakan dengan hakim-hakim yang sebelumnya. Ini mencakup masalah keluarga, ya. Jadi kita lihat bahwa Samuel itu bagaimana dia dididik dengan baik dan dia menjadi seorang hakim terakhir dan dia seorang yang hebat dan besar. Samuel ini disejajarkan dengan Musa. Jadi dia seorang yang hebat dan dialah sebagai hakim yang terakhir. Dan pada zaman dia di mana dia memilih raja. Dan kita lihat bahwa Samuel ini, dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia dididik dia dari kecil. Ada satu hal yang saya suka di sini, bahwa di pelajaran sekolah Sabat ini, berbeda dengan mereka, kita melihat seorang anak kecil berpakaian seperti seorang imam. Ini di 1 Samuel pasal 2, ayat 18 dan 19. Jadi kita lihat bahwa dia sudah dibiasakan dengan apa dia nanti.
Saya senang juga kalau di negara kita sekarang ini, anak-anak TK itu dibikin berpakaian apa? Polisi. Jadi supaya harapan nanti suatu saat mereka jadi apa? Polisi. Ini juga Samuel yang pada masa kecil, dia sudah dibuat berpakaian imam. Dan supaya suatu saat dia nanti menjadi imam yang baik. Barangkali pendeta mau ditambah. Memang sangat kontras ya dengan keluarga imam yang ada pada saat itu ya, Imam Eli. Ya. Jadi Imam Eli ini dikatakan sangat memanjakan anak-anaknya. Seharusnya kualitas iman daripada anak-anak Eli ini lebih daripada Samuel. Namun oleh karena hamba Tuhan, imam yang melayani di bait suci waktu itu melalaikan tugasnya. Seharusnya di samping dia melayani Tuhan, dia harus melayani anaknya. Namun anak-anaknya tidak takut kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang dursila yang tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga akibatnya sangat fatal. Mereka binasa dan ayahnya pun meninggal dengan cara yang tidak wajar. Bayangin seorang hamba Tuhan meninggal dengan terjatuh dari tempat duduknya dan dikatakan lehernya patah. Namun Samuel adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan, sebagaimana pendeta sebuah sudah katakan, sepanjang kehidupannya dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan sekuat tenaganya, sehingga Samuel menjadi seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Bila mana kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, menghormati Tuhan, menjadi orang yang setia saat ini dan seterusnya, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dihormati oleh Tuhan, dan kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bersuka cita dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kira-kira begitu pandangan kami. Jadi anak-anak dari Samuel ini tidak juga mengikuti, tidak setia kepada Tuhan. Sama seperti anak-anaknya Imam Eli juga. Dan akhirnya ini juga menandakan Kegagalan bahwa tidak akan ada lagi menggantikan Samuel. Jadi tidak ada dinasti. Jadi dengan demikian, sejak Samuel beralihlah kepemimpinan bangsa Israel menjadi seorang raja. Jadi dengan kata lain, kegagalan Imam Eli, Kegagalan Samuel menjadi kegagalan Samuel juga di hari tuanya. jadi Ini menjadi perhatian bagi kita saudara-saudara. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ke hari berikutnya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Kita tiba di hari terakhir, hari Jumat. Ada yang mau ditambahkan, mau pendeta berikan di hari Jumat ini? Saudara sekalian, dalam pelajaran hari Jumat ini kita diajak untuk mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh yang kita bahas tadi. Sebagaimana dikatakan dalam pelajaran kita ini bahwa Alkitab tidak menutup-nutupi dosa dan kejahatan manusia. Kita boleh melihat di mana mereka kuat, di mana mereka lemah. Kekuatan mereka bolehlah kita ikuti untuk menjadi acuan kita dalam kehidupan kita, dan kelemahan mereka jangan kita ulangi supaya kita boleh berhasil mengatasi semua krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, kita lihat di sini bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang bermakna bagi Tuhan. Bila mana kita tidak melakukan hal-hal yang bermakna bagi Tuhan, maka kita pun tidak ada berguna. Sama seperti anak-anak Eli itu disebut juga anak-anak Belial, anak-anak yang tidak ada gunanya. Jadi krisis di dalam hakim-hakim ini artinya krisis itu artinya menentukan yang benar dan yang jahat. Menentukan di mana sisi yang kita akan pilih. Jadi saudara-saudara, supaya tidak terulang
masalah yang terjadi di dalam hakim-hakim itu, mari kita tentukan pilihan kita di mana kita berada, di sisi mana kita. Kita pilihlah kita berada di sisi Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, kita boleh ambil pelajaran dari Deborah, Gideon, Simpson, Ruth, dan Samuel. Selama kita bersama dengan Tuhan, sekalipun ada pertentangan, sekalipun ada krisis, kita akan memperoleh kemenangan. Untuk mengakhiri pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat, kita akan berdoa. Kita berdoa. Sibuya. Tuhan, terima kasih kami sudah mempelajari krisis yang terjadi di hakim-hakim. Biarlah kami menentukan bahwa kami ada di pihak Tuhan, melakukan yang bermakna untuk Tuhan, dan kami juga dapat meniru pelajaran yang baik dari pelajaran sekolah Sabat mengenai peristiwa di hakim-hakim ini. Ampuni salah kami Tuhan bila mana kami ada yang salah kami ucapkan. Dan dengarlah doa permohonan kami ini. Berkati semua pemirsa dimanapun berada pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Harapan dan doa kami seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan akan diberkati oleh Tuhan dan semakin giat belajar Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu pada pelajaran Shalom. berikutnya. Haleluya. 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 Amin.